sekarang ini pulau-pulau di daerah sini banyak sekali buah-buahan ini. Buah-buahan ini sangat banyak sekali di sini. Tapi ini ada seseorang yang mencurigakan di sini. Masuk hutan lindung di sini tanpa izin. Kita harus cek gitu keberadaan orang itu. Memang hutan lindung ini memang perlu dijaga. Dan kita tanyakan keberadaan orang itu. Rupanya ini kabar-kabarnya ini apa namanya ini ada di media sosial ini ada Panglima Ripong ini. Mungkin ini yang tanpa izin masuk di hutan lindung sini. Saya ambilkan nanti untuk bikin rempah-rempah ikan, dan di samping itu juga saya bikin untuk ditanam juga ini nantinya supaya tahun Nataru 2024 nantinya bisa lagi saya panen atau bisa juga saya ambil untuk dijual ke pasar. Habis itu saya mengambil serat ini untuk rempah-rempah dan juga bikin masakan di ruang sore nanti. Oh, rupanya ada pemukiman di sini. Jangan-jangan ini tempat Panglima Ripong ini. Saya harus cari orang ini. Oh, itu rupanya. Kayak ada kulit ular itu. Mungkin ini Panglima Ripong ini. Hei! Jangan bergerak. Apa ini? Ada orang masuk ke daerah saya ini. Saya nggak kenal siapa ini orangnya. Hei, diam di situ. Kamu siapa? Berani masuk ke daerah saya? Saya pengamanan di hutan sini. Ini hutan lindung. Kenapa Anda masuk di wilayah di hutan lindung sini? Kamu jangan kemana ke sini lagi. Karena di sini banyak anak buah saya. Ya, ular berapa ular di sini? 5.000 ular. Berani atau tidak kamu melawan? Oh, ini rupanya Panglima Ripong itu. Kata orang memang ini Panglima Ripong itu. Kita harus tanyakan keberadaan ini. Apa benar atau tidak ini? Saya di sini salah satu tinggal di penghuni hutan ini. Saya adalah Panglima Ripong. Sabar. Kalau memang Anda, kalau Bapak Panglima Ripong, kita bicara baik-baik. Karena ini wilayah hutan lindung. Ini yang saya jaga di sini. Mau Bapak apa ke sini? Saya mau nanya. Begini Pak, kita ini mau bicara baik-baik di sini. Ya. Kita mau tanyakan keberadaan Bapak itu Panglima Ripong atau tidak. Kalau memang Bapak Panglima Ripong, kita bicara baik-baik lah. Jangan marah-marah begini Pak. Tapi Bapak itu lewat mana tadi masuknya? Saya tidak tahu. Saya tadi lewat lubang. Di sana ada lubang besar sekali. Jadi saya lewat lubang itu. Ternyata lewat lubang itu ada jalan. Di sini memang hutan lindung. Di sini tempat yang saya jaga di sini Pak. Oke, kita bicara dengan baik-baik itu. Itu memang aturan dari Bapak. Ya kalau memang begitu Pak, kita bicara baik-baik. Sudah saya katakan dari awal, kita petugas di sini mengamankan hutan lindung di sini. Ini perlu kita jaga Pak. Ya. Kita bicara baik-baik. Di manakah kita baik-baik? Baiklah, kalau begitu saya minta maaf bersama Bapak, dan Bapak ini saya babakan ada di situ rumah tempat kita istirahat, dan kita melanjutkan pembicaraan masalah maksud Bapak datang pada sore hari ini. Iya begitulah Pak, kita bicara baik-baik kita. Kita kan petugas pengamanan di sini, pengamanan hutan lindung di sini. Memang dari awal begitu Pak. Iya begitulah Pak, maksud kita itu bicara baik-baik. Kalau Bapak memang Panglima Ripong ya, berarti Bapak istilahnya itu menjaga hutan lindung di sini. Betul apa tidak Pak? Iya, memang dari 2020 sampai 2023 ini saya tinggal di sini. Oh iya, berarti kita harus istilahnya itu kita jaga hutan kita, kita lindungi, jangan sampai ada pepohonan ditebang oleh orang atau oleh oknum yang tidak bertanggung jawab Pak. Jadi kita potong atau nebang hutan itu, nebang pohon itu kan ada izinnya sekarang. Jadi kalau Bapak memang ya penjaga Panglima Ripong di sini,
itu memang lebih bagus Pak. Lebih bagus. Ya, supaya lebih kalau begitu aman kita ya. masuk ke dalam rumah. Iya. Nanti kita bicarakan untuk selanjutnya. Pak, kita kan sudah lama tinggal di Desa Hiprong ini. Jadi kita harus lebih mengenal luas wilayah desa sini, Desa Hiprong sini. Jadi di wilayah hutan sini kita harus perketat pengamanannya. Takut ada penebangan pohon secara tidak izin. Ya, sekarang kan tebang pohon kan ada izinnya Pak. Memang ada. Ya kalau ada orang nambang-nambang itu kan kita harus cek keberadaannya itu punya izin atau tidak. Ya baik tambang maupun apa namanya itu tebang kayu. Sekarang kan sudah ada izinnya. Baik Pak, kalau sudah memang Bapak memang Panglima Ripung di Desa Hiprong ini ya lebih baik lagi kan kita sama-sama menjaga yaitu melestarikan adat budaya kita dan melestarikan hutan kita kan, dijaga hutan kita kan supaya lebih apa namanya ini lebih lestari lagi. Jadi ini keberadaan Bapak ini apa ini? Ini salah satu gambar yang sering diambil, masukkan ke dalam konten atau TikTok juga. Lalu di sini salah satu jadi tayangan-tayangan di dalam apa itu penambahan hiasan di dalam masuk kamera konten itu sendiri sehingga begitu bagus dan indah kelihatannya daripada ya sekitaran sekitaran ini hutan dan rumput-rumput semua masuk dalam kamera, tetapi ini belum dikatakan lebih sederhana, tetapi cuma pelengkapnya saja ya seperti ini. Nah, ini gambar saya juga, tapi yang ini saya tidak tahu siapa ini. Oh, itu dari mana itu? Ya, saya tidak tahu gambar ini. Ini teman Bapak ini siapa ini? Ini kalau tidak salah saya melihat ini dari Jambat TV orang ini saya lihat ya. Ya, dari Jambat TV ini. Jangan-jangan ini teman saya yang menangkap saya ini dan membawa saya ke tempat ini untuk bermusyawarah masalah hutan lestari di dalam Desa Hiprong. Ini salah satu bapak dari pelindung hutan lestari namanya dari Jambat TV. Iya betul Bapak. Betul. Kita ini dari Jambat TV itu mencek keberadaan Desa Hiprong ini Bapak. Iya, Jadi kita sudah ketemu sama Panglima Ripung ya di sini sudah kita mohon maaf Bapak ya karena kita sudah bertemu langsung dengan Bapak ya Panglima Ripung Panglima Ripung yang katanya viral ya di media sosial. Jadi terima kasih Bapak ya sudah kita mohon maaf. Oh ini teman saya dari Budapan kalau nggak salah ya. Iya betul Bapak. Iya, nah kalau begitu silakan duduk kita sama-sama mengkompromikan masalah hutan lestari ini untuk ke depan lebih baik lagi. Hutan lindung ya. Hutan lindung. Oh, itu ternyata teman saya dari 2018 baru kenal sekarang ini. Oh, ternyata ini tempat Panglima Ripung di Desa Hiprong ini. Ternyata ini Panglima Ripung ini sangat berpengaruh sekali di sini. Ini Bapak ini apakah bisa atau tidaknya ya ini salah satu minuman ciri khas saya ya di Kalimantan Teluk Pedalaman ini. Jadi kalau bisa silakan Bapak minum. Ini salah satu minuman dari Desa Hiprong saya buatkan. Ya, silakan. Terima kasih Bapak. Oke Bapak Panglima Ripung ya, kita berterima kasih sekali karena Bapak di sini sebagai penjaga hutan Desa Hiprong di sini ya, hutan lindung di sini yang begitu banyak sekali buah-buahan, ada buah pepaken ya, buah cempedak, buah manggis, buah apalagi dan banyak lainnya buah-buahan di sini. Jadi di luar buah-buahan, jadi hutan lindung kita perlu jaga ya. Dan Bapak terima kasih ya sudah menjaga di hutan sekitar sini ya di Desa Hiprong ini, dan kami dari petugas keamanan hutan lindung ini sangat berterima kasih karena Bapak sudah menyelamatkan dan melestarikan hutan di sini, juga melestarikan adat budaya kita. Ya, begitulah Bapak. Ya. Baiklah kalau begitu sebelum kita melanjutkan acara saya untuk berbicara selanjutnya, dan saya juga tidak lupa mengucapkan selamat Hari Natal tanggal 25 Desember masuk ke 2024. Berarti tanggal 1 Januari kita memasuki tahun baru Tahun 2024 ya. Jadi di sini saya ingin bicarakan ada dua macam. Di dalam hutan ini ada dua macam ya. Nanti yang pertama kita membicarakan masalah hutan lestari
Dan yang kedua nanti kita membicarakan masalah Nataro, Natal dan Tahun Baru. Jadi saya menjelaskan nomor satu itu di sini kita sudah mendengar tadi salah satu video yang saya bikinkan rekaman itu sendiri. Jadi fungsi hutan ini sangat besar sekali menurut saya. Dan di dalam hutan ini sebenarnya ini buah apa ini? Buah pepaken ya? Ini buah pepaken namanya. Jadi kalau saya berpikir itu ekonomi di dalam hutan itu bisa merasakan ini. Bisa silakan. Ini enak rasanya, manis. Manis ya? Iya manis. Bisa silakan. Jadi saya lanjutkan lagi ya. Di dalam hutan ini sebetulnya ada 4 macam jenis uang ya tinggal di dalam hutan itu. Karena apa? Uang itu terbagi dua lagi. Ada uang dari pemerintah dan juga ada uang ya dari masyarakat. Ini uang dari masyarakat. Kalau kita bicarakan di dalam hutan lestari ini. Nah, jadi pertama itu di sekitar ini ya saya mulai membuat salah satu pembersihan hutan seperti ini, saya tanamkan padi salah satu juga. Atau saya bisa juga bikin apa itu namanya sabah. Jadi sabah itu setelah masanya bulan 4 nantinya panen ya. Itu bisa dipabrik ya supaya menjadi beras. Setelah menjadi beras itu saya jualkan ya ke kampung-kampung atau ke pasar yang lain. Jadi akhirnya laku juga. Jadi ini kan dinamakan salah satu hasil hutan ya, hasil hutan ya. Lalu saya jualkan beras itu, orang membeli beras itu untuk dimasak dan untuk dimakan di rumah, untuk kebutuhan rumah tangga. Jadi itu salah satu kan sumber uang yang pertama datangnya dari dalam hutan ini, pertama hasil dari sawah. Yang kedua lagi, di situ mungkin kita melihat di sini ada hutan-hutan lestari. Kalau kita melihat di atas itu ada salah satu mes penghuni, boleh dikatakan mes, punya perusahaan batu bara. Jadi perusahaan itu salah satu juga ya bisa menyerupai tanah hutan lindung ini apakah punya isi atau tidak punya isi. Kalau punya isi nanti kita bisa meneguhkan harga lebih baik misalkan 135 juta rupiah. Itulah salah satu nilai tanah di dalam hutan ini sangat bernilai. Itu nomor 2. Nomor 3, saya seringkali bertani dan menanam sayur. Segala sesuatu yang menanam sayur di samping padi, sayur itu salah satu juga saya bawa ke kampung, saya jualkan lagi di desa Hiprung ini, atau saya masuk ke pasar Temyang Layang, saya jualkan ke sana lagi, malah laku. Jadi itulah salah satu pertumbuhan ekonomi ya di dalam hutan ini. Kalau kita kenal ya, memang ada ekonomi dalam hutan ini, bisa dilestarikan seperti saya menjualkan sayur. Itu yang hal yang ketiga. Hal yang keempat juga, di dalam tanah ini ada batu merah ya mungkin. Kenal Bapak ya kalau batu merah? Kegunaan batu merah itu di dalam hutan seperti ini ya, nantinya bisa dibukakan tambang atau digali sifat lokalan ya. Kita ambilkan batu itu, kita jualkan ke orang untuk membutuhkan ya bikin rumah atau pondasi rumah. Ya itu khusus untuk bagian bangunan. Jadi akhirnya itu kan kita bisa dapatkan uang dari dalam hutan ya, menjual batu merah ya, sering dipakai ya orang bikin pondasi rumah. Nah itu hal keempat. Yang kelima lagi, seharusnya saya bicarakan kalau di sini ya bukan cuma batu merah tetapi batu bara. Ada juga salah satu kandungan di bawah tanah ini, seperti di situ ada disampaikan orang ya sekitar 35 meter masuk ke dalam itu. Jadi batu baranya itu lapis dua. Dan batu baranya itu sepertinya tuha betul ya, saya melihat tuha betul. Jadi itu kan salah satu nantinya kita meneguhkan harga, mungkin nanti bisa kita perjualkan kepada orang yang memerlukan, tapi harganya sekitar 125 juta rupiah. Jadi itu yang bisa kita melihat. Jadi sebaik dan yang lebih baiknya lagi, itulah kegunaannya kita apa itu namanya menjaga dan melestarikan hutan-hutan lindung di sekitar ini ya. Menurut pendapat Bapak bagaimana, saya nanyakan. Jadi di dalam hutan ini ada 4 macam jenis uang ya saya temukan. Di samping uang dari pemerintah dan juga uang ini jatuh ke tangan masyarakat, sehingga di dalam hutan ini ada juga uang ya, terkandung dalam hutan ini ada juga uang.
Apa kebenaran itu menurut pendapat Bapak dari hutan lestari ini, bagaimana penjelasan Bapak? Kita melestarikan masalah hutan lindung di dalam hutan Desa Hiprong ini sendiri. Saya minta bagaimana keterangannya dari Bapak pelindung hutan lestari. Ya, kami sebagai pengamanan di sini, pengaman istilahnya itu di hutan lindung ini, kami sangat berterima kasih karena Bapak sudah melestarikan dan menjaga hutan di sini. Karena begitu banyak seperti yang dijelaskan oleh Bapak tadi, yaitu mengenai kandungan-kandungan yang ada di sini seperti batu bara, batu merah, dan banyak sekali buah-buahan dan ya banyak lagi lah yang harus kita lestarikan dan kita lindungi ya. Baik itu pepohonan dari kecil maupun sudah tumbuh besar, itu tetap kita jaga ya. Gitu. Terus gimana lanjutan poin yang kedua? Jadi Atau ketiga? Jadi menurut pendapat Bapak, apakah betul di dalam hutan ini memang ada pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Hiprong ini sendiri? Kalau begitu, bagaimana? Iya, kalau menurut saya itu sangat berarti sekali karena menurut kandungan yang seperti Bapak jelaskan tadi itu sangat berarti dan berguna bagi kehidupan dan bagi perekonomian rakyat masyarakat sekitar sini. Makanya itu kita harus cek dan kita Menjaga betul-betul. survei ya, dan kita jaga karena ini sangat berguna untuk generasi penerus. Iya. Gitu. Baik, terima kasih. Kalau begitu berarti kita berbicara pada sore hari ini begitu singkat dan begitu juga jelas bahwa pertumbuhan ekonomi di dalam hutan ini ada 4 macam jenis pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung. Nah, lewat pekerjaan, misalkan seperti saya sebutkan tadi ini mungkin sudah jelas. Nah, Ya. jadi untuk selanjut acara kedua, kalau saya berpikir ya, ini kita sebentar lagi akan masuk ke tanggal 25 Desember. Itu kan salah satu hari raya Natal dan Tahun Baru 2000 memasuki tanggal 1 ya, bulan 1 2024. Jadi kalau menurut pengalaman Bapak dari hutan lindung lestari ini bagaimana? Ya, kalau menurut seperti yang dijelaskan Bapak tadi kan sudah jelas bahwa hutan lindung itu banyak kandungan-kandungan yang perlu kita jaga ya, dan perlu kita lestarikan. Kalau memang itu berguna untuk masyarakat atau perekonomian masyarakat, kita salur lah. Kita sebagai pengaman di sini, silakan Bapak lapor ke kami ya. Ya. Kalau memang itu ini ada kaitannya untuk perekonomian masyarakat, kita salurkan nanti ke pihak yang Bertugas. atau yang itu investor-investor yang ada di sekitar sini ya. Kita nanti sampaikan nanti. Kalau memang itu hutan atau tanah Bapak yang mempunyai kandungan seperti batu merah, batu baratan, itu kan sudah berguna ya bagi perekonomian masyarakat di sini. Gitu. Nanti kita salurkan kalau memang itu diizinkan oleh yang pihak punya tanah ya. Gitu. Nanti kita kan ada izinnya itu. Nah, kita tidak juga berani melawan hukum. Iya, Ya, betul. Kita tidak berani melawan hukum karena ada Peraturan. ya, ada prosedurnya kan, Ada prosedurnya. ya, dan itu kita lanjutkan ke atas lagi. Apabila ada berani orang ya sevena-vena masuk ke dalamnya untuk mendapat tanpa izin. Iya, betul. Dan kita kan ada atasan juga, ada komandan. Kita nanti lapor ke atasan kita. Kalau memang itu tidak bertentangan dengan hukum, nanti kita sampaikan ya, ke pihak yang bertugas yang menjalankan roda perekonomian masyarakat itu. Gitu. Terima kasih. Kalau di samping itu juga saya ingin menanya lagi kepada Bapak Dinas Melestari Hutan Lindung ini, apakah ada nantinya salah satu punya keinginan untuk menanam misalkan salah satu jenis kayu-kayu yang bisa berharga untuk bahan bangunan-bangunan seperti rumah begini, kan memerlukan kayu seperti atap bagian atas, tempat seng itu, nah, salah satu tempat atap itu kan penting juga salah satu kayu. Jadi kalau kayu-kayu industri yang kita tanam untuk bangunan itu misalkan bagaimana untuk selanjutnya menurut keterangan dari pendapat Bapak itu?
Kalau menurut pendapat saya kan itu sangat penting sekali kita menanam dan membudidaya tanam tumbuh. Ya, tanam tumbuh sangat penting sekali karena hutan itu sangat perlu sekali dijaga. Pertama yaitu menjaga dan menanam kembali ya, menanam kembali hutan seperti pepohonan ya, pepohonan seperti kayu mahoni, kayu belangiran, seperti kata orang sini kan, itu sangat penting sekali karena itu sangat penting sekali untuk pembuatan bahan bangunan seperti untuk rumah kan. Beda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang kan ada jenis bahan bangunan seperti banyak yang ambil simpelnya sekarang ini kan, seperti taso kan, untuk kuda-kuda rumah itu kan. Kemudian ada bahan-bahan lainnya seperti batako, bata kan, batu bata kan, untuk bahan bangunan. Dan untuk kalau seperti kita zaman dulu kan penting sekali juga kayu. Memang Mungkin betul. memang penting sekali kayu Memang karena betul. itu bukan untuk bikin rumah, tapi juga untuk bikin kalau ada orang kematian seperti garo kan. Pohon garo kan dari zaman dulu kan penting sekali karena itu untuk pembuatan peti mati kan pada zaman dahulu. Kalau Sekarang kan mungkin ada ya memang dari kayu juga, tapi tidak dari garo kan. kalau sekarang itu untuk bikin dupa, saya melihat untuk dupa itu pakai apa itu namanya, alat penyembah berhala, apa itu namanya? Ya dupa ya, untuk tidak dijelaskan, dupa bukan untuk menyembah berhala sebenarnya kan. Dupa itu untuk Memanggil roh-roh yang tidak kelihatan itu. yang tidak kelihatan. Di dalam hutan ini kan kita tidak bisa melihat karena memang ada roh-roh itu. Dan dupa ini sangat penting sekali Untuk pada zaman memanggil. dahulu, untuk sebagai syarat kita pada zaman dahulu kan sebagai orang kebanyakan pada zaman dahulu kan kita memang agamanya agama Hindu kan. Hindu, kita kan penganut agama Hindu dulu kan. Sangat penting sekali ada dupa. Karena kalau tidak ada dupa mungkin dari roh-roh ini tidak mencium bau dupa ini. Nah kalau ada dupa kan sangat penting sekali bagi masyarakat Hindu pada zaman dahulu kan, untuk memanggil roh-roh yang nenek moyang kita dulu. Jadi kalau saya nanya itu berarti tanaman garo itu atau tanaman hayuput itu kalau sekarang itu salah satu menjadi pertumbuhan ekonomi masyarakat di dalam hutan ini sendiri. Kalau begitu Betul. bisa jadi uang. Iya betul. Ya mungkin itu dari masukan dari kita untuk hutan lestari, hutan lindung itu sangat perlu kita jaga dan ada kebersamaan, ada mufakat dari masyarakat setempat dan segera lapor kalau ada penebangan kayu liar ya, atau kayu-kayu yang kita lindungi. Mungkin dari Panglima Lipung kan menjaga hutan Desa Hiprong ini kan. Desa itu. Ya, oke, terima kasih. Nah, kalau begitu ada lagi pertanyaan saya ya. Di dalamnya itu misalkan nanti bisa kita saling menjaga, bisa juga nantinya kita di dalamnya itu tinggal, dan di situ sebetulnya di dalam hutan ini kembali lagi saya bertanya, di dalam hutan ini ada dua macam pertumbuhan ekonomi. Apakah betul itu pertumbuhan ekonomi itu memang asalnya dari pemerintah, ekonomi itu berasal dari pemerintah? Dan yang kedua, pertumbuhan ekonomi itu sudah jatuh ke dalam tangan masyarakat ya. Lalu masyarakat salah satu dipercayakan dari pemerintah itu untuk mengelolakan hutan lestari ini. Nah, bagaimana Bapak bisa menjawab apakah betul itu uang asalnya dari pemerintah dan jatuh ke masyarakat untuk ditugaskan ya memeliharakan hutan lestari ini, sehingga timbullah hutan inilah menjadi sumber ekonomi, menjadi penghasilan salah satu di dalam hutan itu yang dibutuhkan untuk orang yang mengelolakan, terutama di Desa Hiprong ini sendiri. Iya, memang betul. Betul sekali. Itu memang kalau masalah uang. Masalah uang, iya. Uang ini memang punya masyarakat. Iya, Dari masyarakat untuk masyarakat. untuk masyarakat. Nah, uang ini dari masyarakat sekali lagi untuk masyarakat. Jadi kita mengelola seperti bercocok tanam, berkebun, itu kita kelola ya. Kita kelola sehingga berhasil. Nah kalau tidak berhasil kita nanti bisa mengadu dan memohon kepada pihak pemerintah untuk
bagaimana caranya mengelola perkebunan itu supaya lebih baik lagi. Ini Pemerintah itu istilahnya itu membantu supaya roda perekonomian kita itu lancar dan bisa menghasilkan uang untuk dijual. Nah, untuk dijual jadi untuk kita sendiri gitu. saya ngomong-ngomong begini ya, saya lupa nama bapak ini siapa tadi itu. Kalau saya ini namanya itu Hertono Jambatipi. Oh ya ya. Hertono Karlada. Hartono Karlada. Hertono Karlada. Ya, Ini Hertono supaya Karlada dari Jambatipi. enak saya mengatakan ya, ini namanya saya sebutkan sehingga supaya lebih baik. Jadi uang itu menurut pendapat Pak Tono Karlada ini memang betul ya dari pemerintah asalnya, Uang ini memang dari kita, dari masyarakat. dari masyarakat Ya, dari masyarakat, pemerintah yang mengelola. yang menolakkan. Iya iya iya. Andaikan kita kan bercocok tanam, sudah saya jelaskan tadi Pak. Kita bercocok tanam, kalau seandainya itu tidak berhasil, kita mengadu ke pihak pemerintah. Bagaimana caranya bercocok tanam, sehingga pemerintah yang punya pengetahuan Tentang bercocok tanam. apa namanya ini mengajari kita supaya bisa bercocok tanam. Umpamanya ada hama-hama, jadi obatnya apa? Hama ini yang untuk penggerek batang, umpamanya kan penggerek batang, nanam tomat, nanam kacang. Jadi ini kan ada hama penggerek batang. Jadi pihak pemerintah ini, dari pihak pemerintah yang berwenang kan punya obat itu. Jadi obat itu nanti kita usul ke pemerintah untuk bagaimana supaya tidak ada hama di perkebunan kita, seperti perkebunan tomat, kacang, cabai dan lain-lain, sayuran lah gitu. Jadi pihak pemerintah ini yang memberikan obat supaya hama itu tidak ada. Nah, kalau apa namanya ini perkebunan kita berhasil didukung oleh pihak pemerintah, jadi hasilnya itu untuk kita sendiri. Dan kita sangat berterima kasih juga Kepada pihak pemerintah. pihak pemerintah. Nah, kalau kita tidak ada usul, jadi pihak pemerintah ini tidak tahu. Betul betul betul. Kalau kisah kita masyarakat Masyarakat ya. ini tidak tahu kalau kita tidak mengadu dan mengusul ke pihak pemerintah. Begitu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Jadi rupanya cerita kita ini sudah penghujung cerita. Yang kedua masuk ketiga lagi. Nah, saya bertanya kepada Bapak Tono Karlada ini pada sore hari ini ya, apakah ada ya kekurangan kita dari kehidupan mengambil simbol-simbol ya lewat salah satu apa itu namanya PR untuk ke depan. Setelah kita meninggalkan di kemudian hari, menjadi masuk bermimpi ke depan harinya lagi. Maksud saya apa ya, kita tinggalkan misalkan 2023 ini dan memasuki tahun baru. Jadi 2023 ini ada salah satu apa itu pengalaman yang tidak lebih baik lagi, misalkan bisa diceritakan. Terima kasih ya sudah menjelaskan lagi itu kita Bapak di sini sebagai family maritim ya, di mana di sini ada hutan lestari, kemudian ada tanggungan di dalamnya, dan dari sisi pertanian kan sudah jelas, dan kita sudah menjelaskan bahwa dari pihak masyarakat maupun pemerintah kan kita sangat membantu dalam perekonomian desa itu melalui bantuan dari pemerintah. Jadi kalau tidak ada proposal dari masyarakat, kita tidak bisa istilahnya menyampaikan ke pemerintah. Artinya itu pemerintah siap melayani. Siap melayani. Ya, itu saja. Mungkin hari sudah mulai sore, mungkin gimana menurut Bapak? Apa kita ini istilahnya sudah terima kasih, mohon maaf Bapak ya, kita sudah bertemu dengan Panglima Maritim, dan saya istilahnya itu dari sistem BNPB sangat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak dari menyediakan buah-buahan maupun minuman pada sore hari ini. Itu, terima kasih. Baiklah, pada sore hari ini kiranya setelah saya berjumpa bersama Pak Tono Karlada, mungkin ini salah satu sudah menjadi penghujung waktu atau acara. Maka daripada itu saya banyak
mengucapkan ya terima kasih atas kehadirannya bersama teman saya Tonu Kerda dari Jamba TV itu dari 2018. Dan di sini juga saya tidak lupa mengucapkan ya selamat hari Natal dan menyunsung tahun baru. Maka semua dan semuanya itu saya banyak mengucapkan dari Pengalima Ripung, mengucapkan banyak terima kasih. Ya. Oke teman-teman, dimanapun teman-teman sekarang berada, saya Hertono Kerda, Jamba TV dan Pengalima Ripung sudah menemani Anda dari awal hingga akhir, dan saya Hertono Jamba TV mengucapkan selamat Natal 25 Desember tahun 2023 dan menyongsong 1 Januari tahun 2024. Saya Hertono Jamba TV dan Pengalima Ripung mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.